Bagi perkenalkan, nama saya Loren Junior Timorang, NIM 2019-31021 dari program Studi Teknik Informatika, Studi Teknologi PLN. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan hasil penelitian saya untuk tugas UAS mata kuliah Komputer dan Masyarakat dengan judul Dampak Artificial Intelligence terhadap kegiatan belajar mahasiswa, sebuah studi kuesioner terhadap mahasiswa Institut Teknologi PLN. Untuk slide gue ini, latar belakang dan rumusan masalah. Perkembangan AI generatif seperti ChatGPT dan Gemini membuat teknologi ini masuk secara luas ke dalam aktivitas akademik mahasiswa. Kemudian ini di satu sisi mempercepat proses belajar, namun juga memunculkan pertanyaan penting yang menjadi rumusan masalah penelitian saya, yaitu pertama, seberapa sering dan untuk tujuan apa mahasiswa menggunakan AI? Kedua, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap manfaat AI? Ketiga, apakah AI membuat mahasiswa menjadi lebih malas berpikir secara mandiri? Dan keempat, rekomendasi apa saja yang bisa diberikan untuk penggunaan AI yang lebih sehat dalam pendidikan. Selanjutnya, untuk slide ketiga, berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi pola preferensi dan tujuan pengguna AI oleh mahasiswa. Kedua, menganalisis persepsi mahasiswa terhadap manfaat AI dalam belajar dan pengerjaan tugas. Ketiga, mengevaluasi kekhawatiran terkait ketergantungan dan penurunan berpikir kritis. Keempat, merumuskan rekomendasi penggunaan AI yang sehat dalam pendidikan tinggi. Dan untuk slide 5, profil dan frekuensi penggunaan AI. Seluruh responden atau 100% dari 9 orang menyatakan penggunaan AI seperti ChatGPT atau Gemini. Dari sisi frekuensi, mayoritas responden yaitu 5 dari 9 orang atau 55,6% menggunakan AI setiap hari. 3 responden menggunakan 2-3 kali seminggu, dan 1 responden menggunakan AI jarang. Ini menunjukkan bahwa AI sudah menjadi kebiasaan rutin, bukan lagi sekedar alat bantu sekali. Selanjutnya untuk slide 6. Dari sisi tujuan penggunaan, mencari referensi menjadi alasan paling banyak dipilih, yaitu 8 dari 9 responden diikuti oleh mengerjakan tugas, belajar materi, dan membuat presentasi yang masing-masing dipilih 7 responden, serta coding atau 5 responden. Responden dapat memilih lebih dari satu tujuan, sehingga terlihat bahwa AI digunakan hampir di seluruh aspek aktivitas akademik, bukan hanya untuk satu jenis atau beberapa jenis tertentu. Dan selanjutnya slide 7. Persepsi manfaat versus risiko AI. Bagian ini menunjukkan temuan yang paling menarik. 100% responden merasa AI membuat proses belajar. Untuk 100% juga merasa AI mempercepat mengerjakan tugas. Namun 5 dari separuh responden, yaitu 5 dari 9 orang atau 55,6%, mengakui bahwa AI membuat mereka menjadi lebih malas berpikir secara mandiri. Artinya mahasiswa merasa manfaat AI secara nyata, tapi berdasarkan sama cukup terhadap risikonya. Untuk slide 8, sini analisis silang. Untuk menggali lebih dalam, saya melakukan analisis silang sederhana antara frekuensi penggunaan AI dengan persepsi malas berpikir. Hasilnya dari 5 responden yang menggunakan AI setiap hari, 3 orang atau 60% mengakui AI membuat mereka malas berpikir. Pada kelompok pengguna 2-3 kali seminggu, 2 hari 3 responden menjawab pertanyaan juga mengakui hal yang sama. Sementara responden dengan frekuensi yang jarang menjawab tidak. Meski sampelnya kecil dan tidak disebut secara statistik atau kecenderungan awal bos, semakin sering yang digunakan semakin besar kesadaran akan risiko dan ketergantungan kognitif. Dan untuk slide 9, hasil penelitian analisis silang frekuensi persepsi malas berpikir. Contoh kejadian nyata. Sebagai konteks nyata, saya ingin mengangkat satu kasus yang relevan pada 23 Mei 2003. Seorang profesor di Texas A&M University Commerce di Amerika Serikat keliru menggunakan ChatGPT. Dan ini saya tampilkan contoh nyatanya. Dan selanjutnya slide 10, dampak positif dan negatif. Di sini dampak positifnya mempercepat penyelesaian, membantu pemahaman, dan memudahkan pencarian yang relevan. Dampak negatifnya menurunkan kemandirian berpikir 55,6% responden. Selanjutnya berisiko menimbulkan ketergantungan berlebihan, dan terakhir berpotensi disalahgunakan tanpa verifikasi. Contoh kasusnya pada slide sebelumnya. Untuk slide berikutnya, rekomendasi. Berdasarkan temuan tersebut, saya mengajukan 4 rekomendasi. Pertama, membangun kesadaran diri agar AI digunakan sepenuhnya dan tidak dijadikan sumber utama jawaban. Kedua,
Institusi pendidikan menyusun pedoman etika penggunaan AI yang jelas dan transparan. Ketiga, dosen merancang tugas yang menuntut verifikasi dan berpikir kritis. Tidak mudah diselesaikan hanya dengan menyalin jawaban AI. Dan keempat, terakhir, perlu adanya edukasi literasi AI agar mahasiswa memahami keterbatasan dan risiko informasi yang tidak akurat dari AI. Dan yang terakhir, untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan, hasil penelitian terhadap 9 responden mahasiswa Institut Teknologi PLN menunjukkan bahwa AI, khususnya ChatGPT, telah menjadi bagian rutin dari aktivitas belajar mahasiswa. Seluruh responden merasakan manfaat AI dan dalam mempercepat tugas dan membantu belajar. Namun lebih dari separuh juga menyadari risiko menjadi lebih malas berpikir secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa kunci penggunaan AI yang sehat bukanlah menghindarinya sama sekali, melainkan menggunakannya secara sadar, proporsional, dan tetap kritis terhadap hasil yang diberikan. Dan terakhir, untuk penutup, demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Lordin Kunjal Situmorang. Mohon maaf apabila ada kekurangan.